lagi di channel Hamizan Mizan. Pada kesempatan hari ini kita akan berbagi bagaimana ataupun informasi awal mengenai ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Silakan teman-teman ikuti terus videonya sampai selesai agar paham apa saja perubahan-perubahan yang terjadi pada ANBK sebelumnya 2021 dan di ANBK di 2022. Ikuti terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, tulis di kolom komentar jika masih ada pertanyaan ataupun ingin berbagi dengan kita, dan juga share seluas-luasnya agar video ini bermanfaat untuk orang banyak. Oke teman-teman, langsung saja kita kupas poin-poin pentingnya saja. Ini visi pendidikan Indonesia, mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, mandiri, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Ini penting untuk kita semua selaku insan pendidikan untuk memahami visi pendidikan Indonesia yang akan datang. Asesmen nasional itu sendiri untuk memantau dan mengevaluasi sistem pendidikan jenjang dasar dan jenjang menengah. Prestasi murid dievaluasi oleh pendidik dan satuan pendidikan. Jadi dievaluasi oleh internal kita sendiri sebagai pendidik dan satuan pendidikan. Adapun poin-poin pentingnya, di sebelah kiri ada dasar hukumnya, kemudian di sebelah kanannya ada kebijakan asesmen nasional. AN dilaksanakan di semua sekolah ataupun madrasah dan program pendidikan kesetaraan. Artinya bukan hanya di yang sekolah-sekolah yang di bawah Kementerian Pendidikan, tetapi di bawah Kementerian Agama juga melaksanakan AN. AN dilaksanakan setiap tahun dan ini merupakan tahun kedua ya untuk tingkat sekolah dasar dan dilaporkan pada setiap sekolah atau madrasah dan Pemda. Evaluasi kinerja, poin yang berikutnya adalah evaluasi kinerja tidak hanya berdasarkan skor rata, tetapi juga perubahan skor ataupun tren dari satu tahun ke tahun berikutnya. AN hanya diikuti sebagian sampel murid yang dipilih secara acak dari kelas 5, 8, dan 11 di setiap sekolah ataupun madrasah. Sama dengan tahun lalu di tahun 2021, hanya di kelas 5, 8, dan 11. Harapannya adalah ketika nanti di akhir keluar hasil akan ada perubahan yang dilakukan sekolah dan siswa yang menjadi sampel ini merasakan perubahan yang ada di sekolah tersebut. Untuk SD di kelas 5 itu jumlahnya 30 sampel. Kalaupun muridnya hanya 30, ya berarti hanya semuanya itu diikutkan dalam proses AN. Kalaupun ada muridnya yang lebih dari 30, 50, 60, itu hanya diambil 30 dan 5 cadangan. Jadi random sistemnya, diacak melalui data itu diambil dari Dapodik. Jadi pastikan Dapodiknya itu sudah rapi datanya mulai sekarang, mana yang memang menjadi siswa inklusi ya ataupun berkebutuhan khusus bisa ditandai, bisa diberikan informasi di Dapodiknya agar nanti tidak menjadi sampel ketika AN. Ya begitupun dengan kelas SMP di kelas 8 di tengah-tengah, begitupun SMA di kelas 11. Harapannya adalah ketika mereka di tahun terakhir di sekolah tersebut mengalami proses perubahan, apa saja perbaikan dari hasil rapor pendidikan gitu. Hasil dan atau dampak yang diharapkan pemetaan dan potret mutu sekolah-sekolah di semua daerah ya. Nanti dihasilkan potretnya ya, rapor pendidikannya. Kemudian kinerja sistem terpantau secara berkala dan hasil AN digunakan untuk evaluasi diri sekolah. Apa saja yang harus diperbaiki, di segmen apa saja, di poin apa saja yang harus menjadi evaluasi diri sekolah tersebut. Kemudian poin berikutnya, evaluasi kinerja diyakini lebih adil karena memperhitungkan posisi awal yang beragam dan mendorong orientasi pada perbaikan bukan pada perbandingan antar sekolah. Jadi nggak ada peringkat antar sekolah dengan sekolah lainnya, tetapi ini masing-masing mengukur sekolah, potret sekolahnya masing-masing, apa yang harus dievaluasi, apa yang harus diperbaiki, dan lain sebagainya. Jadi isi saja sesuai dengan keadaan sebenarnya. Yang poin terakhir adalah menegaskan bahwa AN bukan evaluasi individu murid yang tadi sudah disampaikan dan tidak menambah beban murid kelas 6, 9, dan 12. Jadi bukan evaluasi individu murid, jadi silakan isi dengan sejujur-jujurnya agar dapat potret pendidikan di sekolahnya yang utuh. Berikutnya adalah AN, Asesmen Nasional, mengatakan butuh pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. AKM terbagi menjadi dua, literasi membaca dan numerasi.
ya. Hasil belajar kognitif itu yang akan dinilai, yang akan tertuang ya dalam hasilnya. Kemudian ada survei karakter, itu untuk peserta didik ya, hasil belajar sosial emosionalnya akan juga nampak. Kemudian untuk peserta didik ada juga survei lingkungan belajarnya. Jadi 3 untuk guru ya, dan semua pendidik itu ya, survei lingkungan belajar akan mengisi, dan juga kepala sekolah juga akan mengisi survei lingkungan belajar atau sulingjar. Karakteristik input dan proses pembelajaran. Jadi semuanya menyeluruh untuk mendapatkan hasil potret pendidikan yang utuh. Bukan hanya murid, tetapi guru dan kepala sekolahnya juga ikut mengisi, memotret kualitas input, proses, dan hasil belajar yang mencerminkan kinerja sekolah. Sebagai umpan balik, manajemen sekolah, dinas pendidikan, Kemenak, dan Kemendikbud. Oke, ini kita lewat tugas pelaksanaan tingkat provinsi, kita langsung ke tingkat satuan pendidikan. Oke, nah ini pelaksanaan AN di satuan pendidikan. Melaporkan permasalahan teknis di satuan pendidikan atau di sekolah ke tim teknis kabupaten kota atau tim teknis provinsi melalui layanan bantuan pada laman ANBK. Atau mungkin biasanya tim teknis dari tingkat kota madya ataupun kabupaten akan memberikan pelatihan kepada tim teknis di kecamatan. Jadi ada perwakilan biasanya untuk kecamatan-kecamatan dilatih, di training untuk terkait permasalahan-permasalahan pada proses nanti ketika ujian. Nah, nanti sekolah itu akan bisa berkoordinasi dengan tim teknis tingkat kecamatan yang lebih rendah lagi. Jadi nggak semuanya langsung ke tingkat kota. Berkoordinasi tim teknis kabupaten kota dan tim teknis provinsi, mempersiapkan infrastruktur yang digunakan pelaksanaan NBK, disiapkan komputernya, memastikan infrastruktur dapat berfungsi dengan baik pada pelaksanaan ANBK. Jadi kelasnya atau ruangannya dipersiapkan dengan baik, yang nyaman, yang aman untuk anak-anak mengerjakan. Kemudian poin yang kelima, mengikuti pengumuman atau informasi pada laman ANBK. Jadi sering-sering saja membuka atau mengakses website anbk.kemdikbud.go.id ya, serta melaksanakan petunjuk pada pengumuman informasi tersebut. Yang keenam adalah memilih status dan moda pelaksanaan pada laman ANBK. Jadi nanti sekolah akan diminta memilih moda-modanya seperti tahun sebelumnya, ada mode daring, semi daring, dan menumpang. Daring itu full 100% online. Mandiri atau mode semi daring itu adalah pilihan ya, bisa online itu untuk awalnya, untuk pengerjaannya itu offline. Jadi kalau mode daring itu dari awal sampai akhir itu online mengerjakan. Jadi pastikan bandwidth internet di sekolahnya memadai dan aman, lancar, tidak ada gangguan. Kalau semi daring itu gabungan sebenarnya, artinya di awal untuk mengunduh dan nanti mengirim hasil itu harus online, dan ketika pengerjaan murid-murid itu offline. Jadi makanya semi daring. Ataupun ada mode yang menumpang jika memang sekolah belum siap untuk menyediakan fasilitas ANBK, sekolah tersebut harus menumpang di sekolah sekitarnya dan harus membuat kesepakatan gitu. Oke. Yang poin 7, bagi satuan pendidikan dengan status pelaksanaan menumpang. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, membuat administrasi atau kesepakatan dengan satuan pendidikan status pelaksanaan mandiri. Jadi yang mandiri itu akan bisa ya ditumpangi dari sekolah yang akan menumpang. Melakukan pengaturan ruang atau ID proktor, gelombang, dan sesi di ANBK. Jadi nanti sekolah akan diminta buka website ANBK dan menginput keperluan-keperluan, berapa sesi dan lain sebagainya, muridnya berapa, modanya apa akan diisi. Kemudian poin 9, memastikan peserta utama dan cadangan. Yang tadi sudah disampaikan, untuk SD pesertanya 30, cadangannya 5 yang sudah ditetapkan untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ANBK. 10, memastikan kelengkapan administrasi, daftar hadir, berita acara, fakta integritas, dan lain-lain selama pelaksanaan ANBK tercantum pada ANBK. Jadi udah ada formatnya, nanti tinggal print, ditambahkan kop sekolah masing-masing seperti dahulu ya, tetap ada daftar hadir, berita acara, dan fakta integritas. Yang ke-11, memastikan kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah dan seluruh pendidik mengikuti sulingjar sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Nanti kita lihat jadwalnya. Menyiapkan peralatan protokol kesehatan, kita tetap menyediakan ataupun mempersiapkan sesuai dengan protokol kesehatan.
Ini manajemen user laman ANBK, ada penanggung jawab sampai dengan satuan pendidikan, akses penuh sesuai satuan pendidikan. Evaluasi, nah ini ada beberapa poin-poin perubahan ya. Pelaksanaan jenjang SDMI, pengaturan sesi mengikuti jenjang lain yaitu 3 sesi. Jadi untuk tahun ini 3 sesi, pagi, siang, sampai sore ya. Jadi nanti kita lihat nanti pengaturan waktunya. Pengaturan waktu latihan dari 60 menjadi 15 menit, jadi agak lebih ringkas ya. Yang sebelumnya tahun lalu itu 60 menit, sekarang hanya 15 menit intervalnya. Pengisian instrumen survei khusus jenjang SD, sederajat pengawas memandu pengisian instrumen survei karakter dan sulingjar menggunakan panduan yang disiapkan. Jadi nanti akan ada pengawas ruang ataupun proktor nanti yang di dalam ruangan. Pengawas menjelaskan istilah yang tidak dipahami. Untuk SD, penambahan waktu survei karakter dari 20 menit menjadi 30 menit dan sulingjar dari 20 menit jadi 40 menit. Kelengkapan data hasil AN, memastikan proktor mengunggah hasil AN siswa. Pengawas mengingatkan kepala satuan pendidikan melakukan pengecekan ataupun konfirmasi. Pengawasan silang ya, perlunya koordinasi untuk pengawasan silang, tercantum asal sekolah pengawas pada berita acara. Tahun lalu sudah dimulai sepertinya untuk pengawas itu silang antar sekolah. Kelengkapan data, sosialisasi lebih ditingkatkan, jadwal di awal sebelum AN peserta didik. Nah, nanti kita lihat jadwalnya. Pendidikan kesetaraan ya, sudah penjadwalan ditambah pilihan di akhir pekan. Jadi mengingat partisipasinya rendah, jadi akan ditambah pilihan di akhir pekan ketika libur. Ini peserta SLB, bisa dibaca filter pendataan perketat ya, peningkatan akurasi data status ketunaan peserta. Perlu pembiasaan penggunaan komputer. Jadi dibiasakan untuk menggunakan komputer. Pemilihan mode dan status pelaksanaan verbaltik. Nah, tahun lalu juga menggunakan verbaltik, tetap diakses untuk memilih mode dan status pelaksanaan menjelang pelaksanaan. Data verbaltik akan ditarik ke web NBK. Nanti inputnya di verbaltik, kita mau memilih mode daring atau semi daring ataupun menumpang. AN susulan, tidak ada yang susulan tahun 2023. AN susulan seluruhnya dilakukan tahun 2022. Beda tahun lalu, itu di tahun berikutnya. Tetapi untuk tahun ini akan dikejar untuk di tahun yang sama susulannya. Kebijakan AN, nah ini sudah ada. Kepesertaan hampir sama teman-teman ya, hanya tadi perubahan waktu. Nah, di pelaksanaan poin nomor 5, pelaksanaan jenjang SD, pelaksanaannya menjadi 3 sesi dan pengurangan waktu latihan. Yang tahun lalu itu 60 menit untuk latihan awalnya. Untuk simulasi dan sebagainya itu sekarang dipangkas menjadi 15 menit karena dianggap sudah lebih tahu dibanding sebelumnya. Pengawas dibekali daftar istilah glosarium yang tidak ada istilah yang sulit diberikan agar dijelaskan nanti kepada peserta. Buku petunjuk, kemudian penambahan waktu untuk survei karakter dari 20 menjadi 30, sulingjar 20 menjadi 40. Nah, penambahan waktu pelaksanaan pada hari Sabtu dan Minggu di setiap waktu masing-masing jenjang pendidikan. Harapannya partisipasinya supaya lebih meningkat ya. Ini ada tugas pengawas tingkat satuan pendidikan ya, hampir sama seperti pengawas ruang ya teman-teman. Menyiapkan pengawas ruang nanti bergantian bersilangan dengan sekolah lain. Melakukan pergantian peserta utama dengan cadangan. Jika peserta utama berhalangan mengikuti asesmen, jumlah maksimum AN yang digantikan sejumlah peserta cadangan 5 orang. Selambat-lambatnya 15 menit sebelum pelaksanaan AN pada sesi 1 di hari pertama. Jadi kalau udah cadangan masuk di hari pertama, misalkan A masuk di menggantikan, itu nanti di hari keduanya udah cadangan itu terus yang akan mengikuti asesmen. Jadi bukan lagi diganti dengan calon peserta yang utama yang nggak masuk ya gitu. Jadi kalau udah cadangan itu masuk di hari pertama, ya sudah nanti di hari kedua cadangan itu yang akan mengikuti ujian. Menyiapkan peserta didik yang terpilih selama 2 hari melaporkan permasalahan teknis ya yang nggak bisa diselesaikan kepada tingkat yang lebih tinggi. Nah, ini waktu pelaksanaan AN-nya. Untuk jenjang SD, latihan soalnya 60 menit. Sebelumnya yang tadi saya sudah sampaikan menjadi 15 menit. Literasi membaca 75 menit, survei karakternya menjadi 30 menit. Kemudian di hari kedua, latihan soalnya 15 menit, dipangkas lagi dari 25 menit, numerasi 75 menit, sulingjar 40 menit. Dan seterusnya ya, ada sesi 1 jam 7.30 sampai 9.30,
sesi 2 10.30 sampai 12.30, sesi 3 13.30 sampai 15.30. Dengan waktu-waktunya yang sudah dipangkas menjadi yang warna kuning ya, menjadi lebih singkat. Ada yang lebih lama sedikit untuk survei karakter ditambah 10 menit, suling jar ditambah 20 menit. Oke, jadi ada 3 sesi maksimal. Ya tergantung PC-nya nanti bisa disesuaikan. Jadi kalau memadai PC-nya banyak bisa langsung 1 sesi, bisa 2 sesi ya gitu. Jadi bisa disesuaikan. Oke, lanjut. Ini gotong royong untuk pelaksanaan nasional ya. Pemerintah pusat, daerah, dan satuan pendidikan saling berkolaborasi, berkoordinasi ya. Nah, ini suling jar ada. Silakan bisa dibuka websitenya, sudah bisa dibuka, diakses sulingjar.kemdikbud.go.id ya. Ada pengertiannya, nanti kita buka. Oke. Nah, ini prosedur pengisian suling jar diikuti oleh kepala sekolah dan guru yang terdaftar pada Dapodik dan Emis. Emis itu untuk dibawa Kemenak, sekolah dibawa Kemenak, Dapodiknya Kemenak. Kepala sekolah dan guru dapat menggunakan login yang tercetak pada kartu login SLB survei lingkungan belajar. Maksudnya kartu login dapatkan proktor atau operator. Nah, nanti minta kepada operatornya atau proktornya kartu loginnya, nanti akan diprintkan. Oke, di halaman dashboard SLB dapat diakses proktor operator pada satuan pendidikan melalui website dashboard slb.kemdikbud. Jadi bisa mulai dari sekarang diminta operator untuk sering membuka, sering mengakses untuk agar tidak ketinggalan informasi. Waktu pengisian akan aktif sesuai dengan pelaksanaan. Nanti akan kita lihat jadwalnya. Jika Anda bertugas lebih dari satu pendidikan, jadi ada 2 sekolah kita mengajar misalkan, pastikan Anda mengisi survei lingkungan belajar untuk setiap tempat penugasan. Jadi 2 sekolah tersebut kita harus ngisi. Kendala selama proses pengisian dapat disampaikan tim help desk. Nah, ini jadwal pelaksanaan peserta didik untuk SD ya. Itu di bawah ada keterangannya, warna ungu simulasi ataupun semacam tryout ya. Kemudian warna orange ya, gladi bersih atau warna peach ya, gladi bersih untuk pelaksanaan ANBK. Jadi untuk simulasi di akhir September dan juga awal Oktober untuk SD. Kemudian gladi bersihnya itu di Oktober pekan ketiga ya, mudah-mudahan tidak ada perubahan. Di hijau itu pelaksanaan NBK. Jadi untuk SD pelaksanaan NBK-nya adalah sebanyak 8 hari ya. Untuk yang pertama itu dimulai Oktober 24, 25, 26, 27, 4 hari. Di November. Kenapa 8 hari? Karena untuk tahun ini 3 PC pun bisa melakukannya sendiri. 3 ya, di satu hari 9 dapat, kemudian 4 hari itu bisa dapat seluruh anak 30. Jika PC-nya memang 3 terbatas, jadi agak makan waktu lama. Jadi itu maksudnya dibuat 8 hari. Karena berbeda kesiapan ketersiapan komputer di setiap satuan pendidikan berbeda, makanya dikasih slot waktu cukup lama 8 hari. Kemudian ya sudah di akhir Oktober dan bulan November, insya Allah mudah-mudahan tidak ada perubahan. Oke, dipersiapkan mulai dari sekarang kesiapannya, Dapodiknya dirapikan lagi. Kemudian kerjasama teknis antara pusat dan daerah, tindak lanjut pemerintah daerah, jadi akan ditindaklanjuti. Nah, ini pusmendik.kemdikbud.go.id. Jadi ini contoh-contoh latihan soalnya ya. Ini alur penanganan masalah. Nah, kita kembali ke Pusmendik. Kita coba buka nanti. Nah, ini adalah Pusmendik. Jadi di sini ada pengertian apa itu survei lingkungan belajar, pusmendik.kemdikbud.go.id ya. Ini website ANBK. Teman-teman operator, proktor ya, Bapak Ibu kepala sekolah bisa menegaskan untuk mengakses website ini ya. Nah, untuk latihan-latihan tadi sebagaimana di PPT ada di sini. Di sini ada asesmen nasional, ada AKM, ada suling jar, ada survei karakter. Silahkan diklik ya. Mulai di explore ya, mulai di literasi digitalnya dihidupkan lagi. Apa itu survei karakter ya, ditunjukkan untuk mengukur apa dan lain sebagainya ya. Ini ada AKM, ada level-level di sini nanti ya, kita lihat ya. Nah, ada numerasi literasi ya kan. Di bawahnya ada PDF file penunjuk AKM bisa kita download ya.
Kemudian ada di sini apa saja sih nanti yang akan dites ya. Di sini ada level 1, level 2 dan seterusnya ya, yang sudah disesuaikan dengan tingkatnya. Nah, ada geometri, pengukuran aljabar dan sebagainya. Jadi mulai dibuka teman-teman ya, ini Sulingjar ya, nanti bisa akses untuk guru dan kepala sekolah membuka itu. Kemudian ini halaman dashboard dapat diakses oleh proktor ataupun operator. Oke teman-teman, cukup jelas. Jika ada kesulitan silahkan tulis di kolom komentar, ataupun mau sharing berbagi dengan kita juga silahkan, kita terbuka. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis dalam komentar, dan share seluas-luasnya agar video ini bermanfaat untuk orang banyak. Oke, selesai website paparannya. Oke, terima kasih. Itu sekilas ANBK, silahkan dipersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.